Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan dosen yang saya banggakan, perkenankan saya sharing berkaitan dengan penggunaan spada.stie dewantara.acid dalam rangka pembelajaran daring di STIE. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan penggunaan spada ini, saya ingin sampaikan bahwa ada keterbatasan yang dimiliki oleh sebuah sistem manakala digunakan secara bersama-sama. Oleh karena itu, kami berharap bahwa sistem ini dapat berjalan dengan lancar, dengan catatan bahwa kita harus pandai-pandai mensiasati agar kegiatan yang berjalan di aplikasi ini dapat berjalan dengan lancar. Karena kita tahu bahwa seluruh kegiatan pembelajaran pada semester ini menggunakan aplikasi Moodle atau aplikasi yang sudah kita buat di Spada Dewantara.acid. Dan user yang sudah kita daftarkan itu banyak sekali. Jadi kurang lebih ada sekitar 1944 ya. Ini termasuk dosen dan mahasiswa. Jadi andai kata ini masuk berbarengan, maka tentu yang selama ini kita khawatirkan bahwa sistem ini menjadi hang atau agak sulit dijalankan, atau bahasa sederhananya lola, lemot. Oleh karena itu, kami berharap bahwa Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkannya dengan baik. Caranya adalah seperti yang sudah pernah saya sampaikan pada saat pelatihan, bahwa pembelajaran dalam hal ini aktivitasnya meliputi sinkron dan asinkron, langsung dan tidak langsung. Sinkron itu artinya bahwa antara dosen dan mahasiswa yang selama ini sebelum masa pandemi itu belajar pada waktu dan lokasi yang sama dalam sebuah kelas. Sedangkan kalau menginginkan belajar pada waktu yang sama dengan tempat berbeda karena tidak memungkinkan bertemu, maka kita sebut sebagai sinkron tak langsung. Ini biasanya bisa disiasati dengan menggunakan berbagai media conference semacam Zoom, Google Meet, Vmeet, Jitsi Meet, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Semua aplikasi yang berbasis streaming ya. Nah, kalau di kita sudah punya namanya back blue button. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan, bisa masuk ke laman www.stiedewantara.acid. Nanti Bapak Ibu bisa mendaftar dulu, sign up, mengisikan beberapa isian untuk membuat akun ya. Nanti kalau sudah daftar, kita akan approve, yang pada akhirnya Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini untuk kegiatan conference atau virtual classroom. Nah, sementara di dalam Spada ini kita sudah masukkan plugin back blue button ya. Jadi seperti yang kemarin Bapak Ibu mengikuti pelatihan itu di sini ya, kita turn editing on dulu. Setelah itu kita masukkan namanya aktivitas ya, ini back blue button. Ini sudah embedded ya. Nanti add gitu saja caranya. Nah, kalau suatu misal ingin tahu lebih lanjut, Bapak Ibu juga bisa baca tutorialnya di sini.
di menu tutorial itu ada video tutorial. Nah, ini video tutorial yang nanti Bapak Ibu bisa lihat dan dengarkan ya, mulai dari Skapur Siri dan seterusnya. Ini berisi sekumpulan beberapa video yang membantu untuk menjalankan aplikasi ini. Ya. Jadi bisa di waktu senggang Bapak Ibu bisa mendengarkan atau melihat bagaimana caranya menambahkan sumber daya dan lain sebagainya. Ini tutorialnya. Jadi untuk menambahkan classroom atau kelas virtual bisa pakai back blue button, bisa masuk ke dalam kelas ya, atau aktivitas, atau Bapak Ibu bisa memanfaatkan melalui laman ini www.stdantara.ac.id. Nanti Bapak Ibu login dulu atau sign in. Setelah berhasil bisa dimanfaatkan. Tinggal menginvite partisipan atau anggota kelas dengan memberikan link ya, dengan memberikan link. Nah, kemudian di samping tutorial Bapak Ibu bisa juga lihat di menu download itu ada panduan dosen bagi yang selama ini belum pernah baca, atau mungkin ada beberapa mahasiswa yang tanya, bisa dilihat pada panduan login maupun panduan mahasiswa, itu bisa disampaikan. Ini terkait dengan penggunaan itu. Jadi sekali lagi, aktivitas pembelajaran ini meliputi sinkron dan asinkron. Nah, kalau kita mengacu pada pembelajaran daring atau online learning yang saat ini kita gunakan, ya artinya kita tidak memungkinkan untuk blended ya, face to face langsung nggak mungkin. Jadi kita menggunakan daring, dan di sini untuk tatap muka asinkron ini ya, itu minimum 80%. Artinya bahwa sepada ini itu paling tepat digunakan untuk aktivitas pembelajaran yang bersifat asinkron, baik mandiri maupun kolaboratif. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin memanfaatkan aktivitas pembelajaran dalam semester ini, ingin bertemu langsung tetapi dalam tempat berbeda, maka Bapak Ibu sekali lagi bisa memanfaatkan video conference semacam Google Meet tadi. Itu kalau ingin menjalankan aktivitas bersifat sinkron dalam waktu yang sama tetapi tempat berbeda. Kalau menggunakan sepada, maka sebaiknya adalah asinkron, baik mandiri maupun kolaboratif. Artinya bahwa materi-materi yang Bapak Ibu sampaikan cukup ditempelkan pada sepada. Kemudian karena sifatnya asinkron, maka bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan tentang apa saja. Ya, sebagai contoh, kalau ingin memberikan tugas, maka bisa diberikan durasi waktu sekitar 1 minggu. Ya, artinya mahasiswa punya kesempatan untuk mengerjakan tugas selama 1 minggu. Jangan sampai kemudian dikasih tugas hari ini, besok sudah harus dikumpulkan. Ya, jadi intinya kita fleksibel saja. Nah, sementara sekali lagi untuk memanfaatkan pembelajaran apabila dibutuhkan, maka bisa menggunakan aktivitas yang bersifat sinkron tapi tidak langsung. Artinya waktunya sama dalam tempat yang berbeda. Ini ada beberapa yang sudah menggunakan Google Meet. Ya, tetapi perlu diingat bahwa kalau kita menggunakan aktivitas streaming atau video conference, perlu diperhatikan latar belakang atau background mahasiswa kita, karena kalau menggunakan seperti itu, ini cukup menguras paket data. Jadi harap nanti ini menjadi catatan ya. Jangan sampai kemudian tiap pertemuan selalu diajak video conference, pasti akan menguras data mahasiswa. Ini karena sampai hari ini kayaknya mahasiswa belum mendapatkan kuota. Nah, oleh karena itu yang paling baik bagaimana upayakan dengan asinkron, bisa dengan mengupload
materi maupun tugas-tugas serta kuis atau video pembelajaran. Nah, tambahannya adalah menggunakan sinkron tak langsung, yaitu menggunakan video conference atau kelas online. Ya, terutama untuk materi-materi perhitungan yang membutuhkan penjelasan lebih banyak, itu bisa memanfaatkan. Tetapi jangan lupa bahwa background mahasiswa kita, dengan kita terlalu sering memanfaatkan video conference, tentu menjadi kendala bagi mereka. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, agar pembelajaran tetap berjalan dengan lancar, bisa dijalankan dengan efektif, mahasiswa tidak terlalu keberatan, maka sebaiknya manfaatkan asinkron 80%, sisanya adalah sinkron tidak langsung. Ini agar nanti sistem yang kita punya ini tidak terlalu berat bekerjanya. Jadi kalau bisa dibayangkan, kalau satu misal sesuai dengan jadwal, katakanlah sehari ada 8 mata kuliah dengan 8 kelas atau bahkan 10 kelas berjalan bareng, tentu tidak akan mungkin bisa jalan, saya jamin. Jadi kalau Bapak Ibu pagi buka itu kemudian lemot, itu artinya banyak sekali yang sedang akses. Ya, tentu kita bisa siasati pada jam-jam yang tidak terlalu sibuk. Jadi suatu misal subuh gitu ya, atau mungkin malam-malam Bapak Ibu bisa mengupload tugas-tugas atau materi-materinya. Atau bila perlu menggunakan Android melalui model mobile supaya nanti bisa diakses secara ringan. Apabila ingin melihat apakah mahasiswa sudah mengirimkan tugas atau belum, nah itu bisa dicek lewat Google, lewat model mobile ya, atau lewat Android ya, tidak perlu pakai aplikasi di laptop atau komputer karena mungkin terlalu berat. Jadi kalau pakai HP lebih enteng atau lebih ringan. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Dan jangan lupa yang terakhir, harapannya Bapak Ibu sudah melakukan enrollment mahasiswa ya. Jadi lewat partisipan ini upayakan bisa mengenroll mahasiswa lewat menu enroll. Jadi partisipan, enroll, nanti cari lewat select cohort. Ini adalah kelas-kelas yang sudah kita siapkan agar Bapak Ibu mudah untuk memanggil atau mendaftarkan mahasiswa. Jangan lupa status perannya adalah sebagai student ya. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin memasukkan satu mahasiswa, itu bisa dimasukkan lewat select user yang atas ini, bukan select cohort ya. Kalau cohort ini berdasarkan nama kelas, sedangkan kalau di select user itu nama. Kita tinggal set dengan nama tertentu ya, nama mahasiswa yang mungkin WA kita untuk ingin didaftar, itu lewat sini. Baru nanti select enroll selected user and cohort. Itu seperti itu untuk enrollmentnya. Dan yang terakhir adalah apabila nanti mahasiswa sudah di-enroll ya, pastikan bahwa Bapak Ibu bisa melihat di sini. Dan apabila di dalamnya nanti ada beberapa mahasiswa yang dirasa tidak termasuk dalam kelas ini, Bapak Ibu bisa mendelete ya lewat sini. Jadi ini untuk menghapus atau unenroll dari partisipan yang sekiranya tidak masuk dalam kelas kita. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sharing yang singkat ini dapat bermanfaat dan selamat mengerjakan. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.